Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Via Yorma Yunita dengan NIM 1901 55201066 dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek dan dosen pengampu Ibu Nurfalinda pada hari Jumat pukul 1.30. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai polimorfisme. Materi yang akan dibahas yaitu pengertian polimorfisme, jenis-jenis polimorfisme, program polimorfisme, dan penjelasan program polimorfisme. Yang pertama, pengertian polimorfisme. Polimorfisme merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat memiliki berbagai bentuk dan perilaku yang berbeda. Dalam hal ini, polimorfisme merupakan suatu sifat menyandarkan pada kesamaan nama dalam program. Contoh polimorfisme yang konkret dalam dunia nyata yaitu mobil. Mobil yang ada pada pasaran terdiri atas berbagai tipe dan berbagai merek. Tetapi semuanya memiliki interface kemudi yang sama, seperti setir, tongkat transmisi, pedal gas, dan rem. Jika seseorang dapat mengemudi satu jenis mobil saja dari satu merek tertentu, maka orang itu akan dapat mengemudikan hampir semua jenis mobil yang ada. Karena semua mobil merupakan menggunakan interface yang sama. Yang kedua yaitu jenis-jenis polimorfisme. Nah, jenis polimorfisme ini ada dua. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah compile time polimorfisme. Jenis polimorfisme ini dicapai dengan fungsi yang berlebihan atau operator yang berlebihan, yang disebut dengan overloading. Overloading memungkinkan untuk mendefinisikan dua atau lebih metode dalam kelas yang sama, menggunakan nama yang sama, tetapi parameter yang dideklarasikan harus berbeda. Compile time polymorphisme terbagi menjadi dua, yaitu function overloading dan operator overloading. Function overloading adalah dalam hal kelebihan fungsi. Ada banyak fungsi dengan nama yang sama, tetapi tidak ada jumlah argumen dari tipe pengembalian. Sedangkan operator overloading adalah ketika operator overload dengan banyak pekerjaan. Kemudian jenis polimorfisme yang kedua adalah runtime polimorfisme. Jenis polimorfisme ini dicapai dengan function overriding. Nah, jenis ini juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, function overriding, dan yang kedua, virtual function. Function overriding adalah metode pada subkelas yang mempunyai nama dan tipe identik atau sama dengan metode superkelas. Parameternya sama, tetapi pernyataan atau implementasinya berbeda. Sedangkan virtual function adalah sebuah parameter yang didirikan di dalam base class dan overridden oleh derived class. Virtual function dapat dibagi menjadi dua metode. Yang pertama, pure virtual metode yang merupakan virtual metode yang hanya mendeklarasikan function property saja. Dan yang kedua, quasi virtual metode yang merupakan virtual metode yang mempunyai function body atau implementasi. Nah, kemudian kita akan masuk kepada program polimorfosis. Nah, dari layar ini dapat dilihat contoh program polimorfisme untuk menentukan luas bangun datar, yaitu include your stream, using namespace std, kelas bidang, protected, in lebar, tinggi, public, bidang, in A sama dengan 0, in B sama dengan 0, lebar sama dengan A, tinggi sama dengan B, virtual in luas, cout luas bidang sama dengan 0. Nah, virtual in luas ini merupakan suatu sintak yang wajib ada dalam polimorfisme. Kemudian kelas segitiga public bidang, segitiga in A sama dengan 0, in B sama dengan 0, bidang A, B. Kemudian in luas, cout
luas segitiga, lebar kali tinggi bagi 2. Kemudian kelas segi 4, publik bidang. Publik segi 4, in A sama dengan 0, in B sama dengan 0. Bidang A, B. In luas, si out luas segi 4, lebar kali tinggi. In main, bidang kali bidang. Segitiga dengan input yang kita masukkan adalah 15,5, segi 4 adalah dengan 20,5. Bidang sama dengan segitiga, dan segitiga, bidang luas, bidang sama dengan dan segi 4, bidang luas, return 0. Nah, kemudian dari program itu, kita akan masuk ke dalam penjelasan program. Penjelasan pada program di atas adalah program di atas merupakan program untuk melakukan perhitungan luas segitiga dan luas segi 4. Dengan menggunakan konsep polimorfisme, deklarasi metode yang sama tersebut dapat dituliskan secara singkat tanpa menuliskan bagian hal-hal yang sama tersebut. Dengan kata lain, bagian metode yang dibutuhkan tersebut hanya perlu dipanggil dengan nama metodenya. Pernyataan yang diawali dengan tanda pagar merupakan pernyataan untuk menyertakan preprosesor, pernyataan yang bukan untuk dieksekusi. Kemudian terdapat fungsi include USTRIP. Dalam file header ini, terdapat beberapa fungsi standar yang dipakai dalam proses input dan output. Pada kelas bidang, nama kelas ditulis dengan sintaks kelas bidang, yang menunjukkan bahwa bidang adalah suatu nama kelas. Tampak bahwa terdapat 2 buah perubahan akses yang digunakan pada kelas ini, yaitu protected dan public. Protected itu hanya bisa digunakan oleh turunan dari kelas induk, sedangkan public bisa digunakan oleh semua kelas. Pada kelas segitiga, nama kelas ditulis dengan sintaks kelas segitiga, yang menunjukkan bahwa segitiga adalah nama suatu kelas. Tampak bahwa terdapat 1 buah perubahan akses yang digunakan pada kelas ini, yaitu public. Begitupun dengan kelas segi 4. Prototype virtual digunakan untuk memanggil fungsi kelas induk. Apabila tidak menggunakan prototype virtual ini, fungsi kelas induk tidak dapat dipanggil. Sebuah metode yang dideklarasikan menggunakan kata kunci virtual ini biasanya merupakan sebuah metode yang akan di-overloading di kelas turunannya. Tanda dan menunjukkan kepada alamat suatu variabel. Pemberian dan dalam definisi parameter menyebabkan fungsi tidak menggandakan argumennya dalam sebuah parameter, tetapi hanya mengambil alamat variabel yang menjadi argumennya. Kemudian penulisan listing program. Untuk bagian program utama, di atas selalu diawali dengan fungsi in main. Fungsi dari program utama di atas yaitu untuk menentukan prosedur dan langkah eksekusi terhadap masing-masing kelas yang telah dibuat. Pada program utama, di atas ternyata prosedur yang digunakan untuk menampilkan output ke layar yaitu tanpa meminta output dari user. Artinya, objek yang dimasukkan sudah ditentukan terlebih dahulu di dalam program. Nah, dari program yang tadi, output dari programnya adalah sebagai berikut. Luas segitiga sama dengan 50, dan luas segi 4 sama dengan 100. Nah, telah selesai materi yang saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.